Baik, bisa kita mulai? Abang Da Amirul dan Kakak Nur, Nur Nilam. Ya, Oke, kalau gitu saya ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, baik. Selamat datang kepada para penonton yang hadir pada hari ini. Yang pada hari ini kita laksanakan kegiatan yang rutin, ya, itu Q&A, Question and Answer Astronomy yang kita laksanakan pada hari ini pada tanggal 26 September 2025 dan 4 Rabiul Akhir 1447 Hijriah pada pukul 10 tadi. Ya. Nah, pada hari ini kita undang beberapa narasumber, ada 2 narasumber yang kita hadirkan pada hari ini, yaitu dari Oifumsu dan juga dari Malaysia, dari Malai Cerap Koza, yaitu Abang Amirul Hazim bin Kamarul Zaman. Ya, boleh lambaikan dulu tangannya ke kamera Abang Amirul. Ya, oke. Terus di sini juga ada dari tim Oifumsu dengan nama Nur Nilam Sari. Boleh Nur Nilam Sari, boleh dilambaikan tangannya dulu ke kamera. Ya, oke. Baik. Kita laksanakan pada hari ini. Jadi di sini Bang Amirul dan Kak Nur Nilam, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah saya rekap, ya kami rekap. Kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaan. Di sini dari makhluk kosmik Roblox, ya. Baik, Pertanyaan pertama itu, kalau sorry Bang Dimas. pengunjung mau cerap koza dari tingkat apa saja, pelajar, mahasiswa atau umum? Bang Dimas, Nah, sorry. gimana? Mungkin boleh perkenalkan dulu dari Bang Mirulnya karena kan baru. Jadi mungkin teman-teman mau kenal gitu. Oke oke, ya kalau gitu ya, mohon maaf ya. Langsung saja dari Bang Amirul, langsung perkenalkan diri dari mana dan mungkin eh, sekarang lagi berkegiatan apa gitu. Oke, langsung saja. Okey, baik. Terima kasih banyak Wahai Rusu atas jemputan untuk sesi live. Rupanya ini adalah episod ke-32. Iya 32. Maksudnya Wahai Rusu begitu konsisten buat live ni sehingga dah berapa lama dah sebenarnya? Di- Berapa oh, lama buat live ni? Setahun? eh, Sebulan? setahun, dua tahun. Setahun? Okey okey baik. Jadi sebenarnya nama saya Amirul Hasib bin Abdul Rahman, merupakan pegawai penyelidik di Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur ataupun singkatannya adalah E3 UNISA. So saya bertugas di institut ini di bawah Universiti Sultan Zainal Abidin, dan di bawah institut ini juga kita juga menyelia atau menjaga Balai Cerap Kuza lah, letak lebih kurang 25 kilometer daripada universiti ke Balai Cerap. Agak jauh sedikit. Tapi alhamdulillah dari segi fasiliti di sana kita telah upgrade lah menjadi lebih baik untuk kita membuat observation dan sebagainya. Berkenaan dengan jemputan ni saya lagi mengucap terima kasih banyak alhamdulillah di pagi Jumaat ini. Harapnya dapat kita berkongsi, saya dapat kongsikan beberapa info lah. Banyak juga soalan yang telah diberikan. InsyaAllah jika berkesempatan kita akan cuba menjawab semua. Dan mungkin juga rakan-rakan bersama kita boleh kongsikan kot. Boleh kongsikan kita punya live pada pagi ini dengan rakan-rakan yang lain untuk sertai. Baik, terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih Bang Amirul. Mungkin langsung dari Kakak Nur Nilamsari untuk memperkenalkan diri, ya, nama dan dari mana. Langsung saja. Baik, makasih Bang Dimas. Teman-teman, kenalkan saya Nilam dari tim OIF UMSU. Jadi, terima kasih juga buat Bang Amirul yang sudah mau berkolaborasi sama kita. Dan ini sebenarnya memang Q&A-nya sudah episode ke-32, tapi kita baru pertama kali, for the first time, kita collab sama Malaysia ini untuk Q&A. Nah, tapi sebelumnya kita ada kegiatan juga, ada banyak kalau di OIF UMSU itu, kayak diskusi observatori, terus ada halakoh dan lain-lain itu kita sudah berkolaborasi sama Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan kemarin juga dari Mesir gitu. Ya mungkin nanti lain kali kita boleh sama Uniza lagi gitu. Ya InsyaAllah. mungkin ya mungkin itu aja Bang Dimas untuk saya mungkin udah pada kenal juga tim Oifumsu gitu.
Oke. Bang Dimas, mic-nya mati? Iya, halo. Ya, oke. Dah. Oke. Oke, terima kasih kepada Bang Amirul dan Kak Nurnilam yang sudah memperkenalkan diri. Kita masuk langsung dari pertanyaan yang sudah kami rekap, yaitu dari makhluk makhluk kosmik.roblox ini. Pertanyaan pertama itu, kalau mengunjung di Balai Cerap Kuza, dari tingkat apa saja pelajar, mahasiswa, dan umum? Ini mungkin pertanyaannya bisa kedua narasumber, tapi dimulai dari Bang Amirul dulu untuk menjelaskan itu. Gitu. Okey. Ya, tingkat apa saja yang berkunjung ke Balai Cerap Boleh, Kuza? boleh. InsyaAllah. Saya jarang dipanggil dengan nama yang pertama. Tapi boleh. Saya lebih mesra kalau dipanggil. Okey. Iya, iya. Apa dia boleh lebih kongsikan di depan ni? Eh, Jadi soalan tingkat tingkat kalau sekolah, tingkat belajarnya itu tingkat apa saja yang pernah berkunjung ke Balai Cerap Kuza? Mungkin kayak rekreasi, okey, baik. So, libur. tapi ada dua pertanyaannya kan? Ada lagi satu, bagaimana kategorisasinya pelayanan-pelayanannya? Iya, bagaimana kategorisasinya dan model pelayan-pelayannya? Mungkin seperti itu. Jadi sebabkan dua pertanyaan dalam satu orang. Okey, Iya. saya jawab untuk soalan pertama ni. Kalau di Balai Cakuzah tu pengunjung tu berbeza. Jadi ada yang sangat muda, dia daripada tadi, ada juga daripada mahasiswa universiti dan juga daripada orang, dan tetapi majoriti kebanyakan yang hadir di berkunjung Balai Cerak daripada pelajar-pelajar sekolah dan juga sekolah menengah di Malaysia lah. Antara jurang antara jarak umurnya antara 7 tahun sehinggalah 17 tahun, antara yang melawat lah. Dan kalau daripada kategorisasi dan juga pelayanannya, di Balai Syarif Huzan ni kita menyediakan beberapa pakej lawatan, yang mana pakej-pakej lawatan tu berikan kepada mereka yang hendak berkunjung ke Balai Cerak, dan mereka boleh pilih apakah pakej yang mereka hendak. Kita ada pakej semurah RM5, kira-kira RM20,000. Kita ada pakej bengkel. Bengkel ni masuk ke falak yang khusus kepada tajuk-tajuk, contohnya solat, kiblat, rubuk mujayyab. So yang tu pun agak murah. Yuran yang kita pakai sekitar RM30 ataupun sekitar RM120,000 sekira-kira lah. Jadi antara aktivitinya merangkumi aktiviti merawat ke galeri pameran di Balai Cerak, malam, melihat bintang, dan juga cerapan. Kalau waktu kita membuat cerapan matahari, dan selain itu kita juga membuat aktiviti ceramah dan juga taklimat lah. Saya double atau saya rasa daripada Bang Dimas Amir. Kalau di saya sih suaranya nggak double, suaranya itu dia di ujungnya putus-putus. Iya, ada gangguan mungkin di sana. Tapi saya juga dengan suara double. Ya, cuba Bang Dimas mute dulu. Oh iya, saya mute. Okey, cubaan suara. Sekarang saya rasa okey. Ya, Tak ada. oke. Okay, lebih jelas ada putus-putus ke suara ni, Nilam? Udah pas bang. Okey, okey. So gangguan audionya tadi daripada Bang Dimas. Okey, tapi okey ke menjawab ke? Tadi sampai saya dengar RM5. RM5 itu di bagian apa? Okey, so package yang kita ada tu RM5 tu merangkumi lawatan ke Balai Cerap, dan juga kita juga membuat cerapan. Kalau pengunjung itu datang pada waktu hari siang, mereka boleh buat cerapan matahari. Kalau pengunjung itu datang pada waktu malam, kita juga menyediakan cerapan untuk planet dan juga bintang lah. Jadi yang tu kita package semurah RM50. Mungkin saya boleh tunjukkan tadi. Okey. Alright. Okay, so package kita letak dalam this kind of flyers. So anywhere kalau kami pergi untuk buat pameran, so kami akan berikanlah untuk kepada pengunjung-pengunjung. Kalau termasuklah PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, kemudian juga apabila kita buat lawatan ke pameran-pameran di luar pun kita akan bawa jugalah package-package yang kita tawarkan. Gitu. On kan dulu mic-nya bang.
I'm sorry, I'm sorry. Tadi untuk model pelayanannya gimana? Bagaimana? Okey, modul pelayanannya bergantung pada harga pakej yang diambil. Saya rasa ada double suara. Iya, Iya. off kan lagi. Mas mute kan? Oke. Maaf ya Bani Mas. Okey, jadi modul pelayanannya tu aktiviti yang saya sebutkan tadi. Maksudnya kita ada lawatan galeri, kita ada cerapa matahari dan juga taklimat. Itu antara model-model pelayanannya lah. Kalau saya boleh kongsikan di sini, saya tak pasti boleh nampak atau tidak. Ni. So ini adalah pakej lawatannya. So kalau pakej lawatan tu ada yang secara kita open secara berkumpulan sebab kita juga lawatan di balai ni tidak kami benarkan secara walk in kerana kekangan staf yang bertugas di situ. Jadi sesiapa yang hendak melawat perlu menghantar permohonan dahulu kepada kami. Iya, oke, baik. Terima kasih kepada Bang Amirul. Mungkin untuk Kak Nilam sendiri, itu bagaimana sistem dari untuk tingkatannya kunjungan ke OIFUMS itu tingkat apa saja dan bagaimana kategorisasi dan model pelayanan-pelayanannya gitu Kak? Oke, terima kasih Bang Dimas. Sebenarnya mirip-mirip sama Balai Cerap Unisda ya. Kalau kita saya dengar mulai usia 7 tahun, kalau di OIFUMS itu kita mulai tingkatannya itu tadika kalau orang Malaysia bilang. Jadi preschoolnya dari mulai preschool tuh bisa sampai tingkat masyarakat umum. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bawa anak-anak ke OIFUMSU itu bisa mulai umur dari 4 tahun. Nanti kita akan sesuaikan lah tampilan-tampilannya sampai nanti umur 20 tahun, bahkan kalau misalnya sanggup sampai umur 50 tahun juga masih kita tetap terima juga. Dan kita juga kategorinya itu mulai dari anak TK, SD, SMP. Kalau anak sekolah itu tadi kalau dari Balai Cerap saya dengar 5 ringgit ya. Itu sekitar kalau di rupiah berapa ya Bang Dimas? 18.000 mungkin ya. Ya, kalau di Indonesia itu kalau untuk anak sekolah kita tarifnya 20.000 per orang, Bang. Kalau untuk mahasiswa sedang di universitas itu beda lagi. Itu tarifnya 30.000. Kalau untuk masyarakat umum itu kita kenakan tarif sebesar 40.000 seperti itu. Nah, kalau di OIFUMSU sendiri itu kita juga ada bagikan package-nya tadi kayak yang disampaikan Bang Amirul, kita juga ada brosur tapi saya tidak bawa. Nanti kita ada kegiatan dari mulai di indoor terus di outdoor, kita ada kegiatan seperti mengamati matahari, terus juga kalau di kegiatan outdoor itu kita biasanya kalau untuk anak sekolah itu main roket air Bang Dimas gitu. Ya mungkin itu Bang Dimas. Iya, suara saya apakah kedengaran? Ya, kedengaran. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Nilam yang sudah menjelaskan informasi tersebut. Kita masuk saja ke pertanyaan selanjutnya dari rival Gibran.zen. Kenapa kebanyakan dari observatorium itu berbentuk kubah? Ya mungkin untuk Bang Amirul bisa menjelaskan ini. Ya untuk saya karena belum pernah ke sana ya. Kalau saya sendiri pribadi belum pernah ke Balai Cerap Kuza gitu. Apakah di sana juga teleskopnya itu punya rumah yang berbentuk kubah atau tidak gitu? Okey, baik. Kalau di Balai Cerap Kuza itu, observatoriumnya berbentuk kubah. Ya, berbentuk kubah. I think berbeza dengan di OIF UMSU. Kubah teleskopnya seperti bumbung yang bergerak, berpisah di tengah kan? Bumbungnya begitu. Ya. Okey. Jadi di Balai Cerap Kuza ni, dia berbentuk kubah dan ianya merupakan salah satu balai cerap yang terawal dibina di Malaysia. Kalau kita lihat sejarahnya lebih kurang sangat lama, hampir 30 tahun umur balai cerap itu sendiri. Ya. Jadi kenapa kebanyakan observatorium ini berbentuk kubah? Salah satunya adalah untuk melindungi komponen dan juga teleskop di dalam kubah. Kerana apabila kita membuka sebahagian pada kubah untuk membuat observasi ataupun membuat cerapan objek di langit, kita tidak perlukan kesemua ruang di dalam kubah itu terdedah. Jadi kalau boleh hanya bahagian teleskop itu saja yang kita dedahkan ke bahagian luar lah untuk melihat. Dan juga selain itu melindungi daripada angin, sebab kalau ada tiupan angin yang kuat di sebelah luar,
bila kalau observatorium ini berbentuk kubah, ianya dapat melindungi daripada teleskop itu daripada bergegar sebenarnya. Okey. Sebab even kalau tiupan angin yang kalau tiupan angin tu cukup kuat, kalau teleskop itu terdedah keseluruhannya, kalau ada tiupan angin menyebabkan teleskop tu agak bergegar sebenarnya. Dan kesan tu menyebabkan kita kalau nak ambil gambar, contohnya long exposure, mengambil gambar nebula ataupun galaksi, dia akan menghasilkan gambar tu blurry. Okey. Jadi apabila bentuk kubah ni, angin di luar tu dia tak directly kena teleskop. Sebab dia dah dilindungi dengan kubah tu sendiri. Selain itu juga untuk melindungilah daripada hujan, suhu yang tinggi ataupun suhu yang sejuk di waktu malam dan juga titisan air seperti embun di waktu malam. Jadi tidak semua bahagian di dalam kubah itu sendiri terdedah. Hanya teleskop saja. Harapnya menjawab kot soalan tu. Iya, baik. Sudah menjawab persoalan itu. Untuk Kak Nilam tuh bagaimana? Apakah bagaimana bentuk dari konsep dari rumah teleskop yang ada di OIF UMSU? Apakah dia berbentuk kubah ataukah yang lainnya? Itu gimana, Kak Nilam? Boleh silakan dijawab, Kak Nilam. Ya, oke. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Amirul tadi, itu juga sebenarnya saya mau menjelaskan seperti itu. Dan nah, kalau di OIF UMSU itu juga ada kubahnya. Tapi kita ada dua kubah ya, kubah namanya kubah Ahmad Dahlan 1 dan kubah Ahmad Dahlan 2. Namun kita juga punya versi lain selain kubah. Itu kayak rolling roof gitu atau sliding roof. Jadi kayak digeser gitu. Tapi kita masih punya yang manual, belum yang otomatis ya. Jadi kita punya yang manual, kita geser. Kalau kubah tadi teman-teman, jawabannya tuh kayak yang disampaikan Bang Amirul. Namun kalau kita di OIF UMSU selain ada kubah, kita juga punya sliding roof tadi gitu Bang Dimas. Oh, selain itu mungkin bisa saya tambahkan kalau kubah tuh kan dia tadi kayak disampaikan Bang Amirul bisa digeser ya hanya beberapa bagiannya aja itu, dan dia bisa berputar 360 derajat gitu. Jadi kita tidak ribet-ribet lagi mengarahkan kemana gitu, tinggal kita geser aja kubahnya gitu. Betul. Mungkin saya tambah apa yang dikongsikan oleh Nilam tadi adalah kalau di Malaysia tu kita ada beberapa balai cerap yang mempunyai desain kubah yang berbeza. Contohnya kalau di Balai Cerap Khuzani berbentuk kubah. Kalau di sebuah balai cerap di Kedah, di utara Malaysia, balai cerap itu mempunyai satu kubah yang uniknya bentuk seperti clamshell. Clamshell maksudnya bentuk apabila ditutup bentuk kubah, tetapi ianya bukaan tu adalah bukaan keseluruhan. Bukaan keseluruhan seperti roll off dibuka keseluruhannya. So kita di sini ada satu jenis clamshell, satu ada jenis kubah dan juga ada jenis sliding roof tu. Tu antara design yang adalah di Malaysia ni, di balai-balai cerap yang ada. Oke. Oh, saya terang mukanya. Oh iya. Jadi saya belum paham itu yang bentuk tadi lamset ya. Lamsel gitu. Jadi tadi saya coba searching, oh rupanya bentuknya tuh seperti kerang yang terbuka gitu ya. Ya betul. Oke ya. Oke baik. Terima kasih kepada dua narasumber ya. Oke, untuk Desni 99, ini ada pertanyaan dari beliau ya, dari Desni 99. Kalau pengunjungnya dari anak usia dini atau tadika, bagaimana Balai Cerap Puza atau OIF UMSU itu mengedukasinya untuk kunjungan anak usia dini atau tadika? Kita mulai dari Kak Nurnilam dulu. Jadi kalau misalnya gimana pengunjungnya kalau dari anak usia dini. Nah, kita tuh kalau di OIF UMSU, kalau anak usia dini tuh kayak harus punya tenaga yang ekstra gitu kan. Kesabarannya ekstra, terus juga tenaganya ekstra. Senyumnya juga harus lebih lebar dan happy gitu. Nah, jadi kalau di anak usia dini, kita nggak banyak-banyak untuk mengedukasinya. Kita hanya kayak poin-poin dasarnya aja, dasar-dasarnya astronomi kayak tata surya, terus kita kenalin, ini nih planet-planet kita, apa aja planetnya, namanya, terus kita ajak nyanyi juga Bang Dimas, teman-teman kita ajak nyanyi apa aja itu planet-planet kita, terus kita tinggal di mana, terus juga selain itu kita kenalin beberapa instrumen-instrumen atau alat-alat astronomi kayak kalau kita lihat matahari pakai teleskop itu mata kita kenapa nggak bisa sakit gitu, kenapa ya Kak
kalau lihat matahari itu sakit. Nah, kita kasih tunjuk nih filternya. Saya ada bawa filternya juga. Kita kasih lihat filternya seperti ini di teleskop. Nah, terus kita kasih coba juga kasih mata matahari yang seperti ini. Jadi kita arahin mereka, kita kasih tahu mereka ini tuh pelindung mata kita untuk lihat matahari. Terus kita lebih banyak ajak praktik aja sih untuk lihat bulan. Lihat bulannya gimana bukan karena malam, tapi kita ada punya alat simulasi yang kayak gini Bang Dimas. Kayak gini teman-teman. Kita punya ada simulasi-simulasi fase bulannya. Kita kasih lihat anak-anak untuk lihat fase-fase bulan itu ada berapa dan gimana bentuknya. Mungkin itu sih Bang Dimas. Kalau untuk anak usia dini juga, kalau menurut saya mereka tuh paling excitednya itu paling antusiasnya ketika main roket air gitu. Iya. Gimana menurut pengalaman dari Amirul ya? Dari Amirul terkait dengan kunjungan tadikah itu di Balai Cerap Kuza. Itu. Baik, silakan. Kalau di Balai Cerap Kuza ni, biasanya kalau kanak-kanak yang datang ke Balai Cerap, biasanya saya akan menggunakan pendekatan yang ada 4 perkara. Biasanya saya akan masukkan perkara ini. Yang pertama, kita show. Kita tunjukkan apa yang kita sama ada kita tunjukkan melalui projektor, TV dan juga teleskop tu, kita tunjukkan. Kemudian bila kita tunjukkan, kita memberitahu, tell what apa yang mereka sedang lihat, apa yang mereka boleh buat. Dan kemudian yang ketiga adalah biasanya kita mesti ada hands-on activity, sebab kalau tidak, anak-anak ni mereka tidak boleh mendengar seperti dewasa. Jadi mereka juga perlu buat baru mereka akan lebih faham. Bila kita do tu, contohnya kita akan buat model sistem suria secara ringkas, kemudian kita akan buat model roket. Roket pun kita buat yang ringkas. Contoh mungkin saya just contoh. Contoh kita model roket kertas macam ni. Simple. Dan kita akan letakkan balon di atasnya, lepas tu dengan tali dan kita lihat balon tu bergerak. So, aktiviti yang begitu agak mudah untuk kita laksanakan dengan bantuan facilitator lah. Dan juga kita interact. Biasanya kanak-kanak ni mereka, saya boleh katakan mereka sebenarnya lebih advance daripada kita. Mereka lebih tahu banyak daripada kita. Jadi apa yang kami buat adalah kita bertanyakan saja soalan kepada mereka dan biarkan mereka menjawab. Jadi kaedahnya begitu, interaksi tu akan lebih, kita kata lebih rancak bila kita dapat mendengar pendapat mereka, mereka pun dapat berkongsi. Sebab kalau seperti saya kata tadi, mereka sebenarnya lebih advance daripada kita. Mereka lebih banyak membaca di usia muda tentang angkasa ni. Jadi kita biarkan mereka sendiri kongsikan apa yang mereka tahu. Itulah kalau pendekatan saya seperti itu. Baik, luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa nih yang bisa di-sharing antara dari OIF-UMSU dan juga Balai Cerap Kuza. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari underscore Vita Ginting. Sebenarnya apa yang dicari sama ilmuwan waktu mereka lihat bintang dan planet dari observatorium? Nah, dari Amirul Luluh itu untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Baik, silakan. Apa yang dicari? Jadi itu yang mungkin orang tertanya-tanya kalau kita ke observatorium, kemudian mereka tanya, kamu tu buat apa di sana? Seorang kadang tu seorang-seorang duduk di sana. Jadi kadang mereka tak tahu apa benda yang kita buat. Jadi untuk menjawab soalan ni secara mudah dan ringkas, saya katakan apa yang kita lihat adalah bergantung pada apa yang kita nak kaji sebenarnya. Jadi kalau personally, kalau macam saya tu berada di Balai Cerap, contohnya kita mengambil data matahari, sebab kami di sana setiap hari membuat cerapan matahari. Kita ada 3 jenis filter matahari yang berbeza. Kita ada white light filter, kita ada hydrogen alpha filter dan juga calcium K filter. So pengambilan data secara harian ini penting sebab kami juga contribute data ini di bahagian agensi angkasa Malaysia, di mana mereka juga membuat jaringan kerjasama dengan Balai Cerap di seluruh Malaysia dalam menyumbangkan data astronomi itu. Jadi selain itu juga apa yang kami buat adalah bergantung kepada apa yang kami kaji. Jadi ada yang mengkaji tentang nova stars, ada yang mengkaji tentang impact meteor terhadap permukaan bulan contohnya. Tambah pula yang terbaru adalah Comet Swan yang melintasi hampir dengan bumi. Jadi itulah lebih kita kata apa, fenomena yang jarang-jarang berlaku untuk komet kelihatan mudah dengan mata kasar ataupun mudah untuk dirakam citranya dengan teleskop. Jadi itu apa yang antara yang kami buatlah kalau di Balai Cerap tu. Selain itu juga
cerapan bulanan macam kami di Balai Cerap ni merupakan salah satu lokasi cerapan rasmi untuk melihat anak bulan. Jadi selain melihat anak bulan pada bulan-bulan menentukan Syawal, Ramadan dan juga Zulhijjah, kami membuat cerapan anak bulan tu setiap bulan daripada Muharram sehinggalah Zulhijjah. Itu. Oke, bagaimana dengan Nilam yang untuk menjelaskan terkait dengan hal itu? Apa yang dicari oleh ilmuwan waktu ketika melihat bintang dan planet dari sebuah, kita bilang oifungsu gitu. Oke. Kalau di UMSU disclaimer dulu, ini bukan saya yang mengamat ya Bang, karena saya tim planetarium. Nah, jadi ada rekan-rekan saya lagi seperti mungkin tim peneliti. Jadi tim peneliti itu biasanya mereka itu sama kayak yang dibilang Bang Amirul tadi untuk melihat matahari, mengamati matahari. Bahkan hampir setiap hari juga yang ambil data matahari. Terus juga kita ada ambil data SQM juga. Selain itu, kalau di OIF UMSU membuat kalender ya untuk universitas juga, pengkalenderan untuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terus selain itu, ada kesamaan nih kita dengan Balai Cerap Kuza teman-teman. Jadi kita juga menjadi salah satu titik rukyat hilal di Kota Medan untuk memantau hilal. Itu di semua bulan ya, yang paling event besar itu ya di bulan Syawal sama di bulan Ramadan. Jadi kita di setiap bulan Hijriyah, di 12 bulannya itu juga OIF-UMSU sebagai salah satu titik rukyat hilal. Kita memfasilitasi pemerintah kota Medan untuk merukyat hilal, seperti itu Bang Dimas. Pertanyaan kita ginting ini kan ilmuwan ya secara umum, ilmuwan secara umum. Menurut pengetahuan saya juga, teman-teman yang mengamati langit itu bisa juga mengambil data, terus juga nanti outputnya itu diolah menjadi jurnal, teman-teman, terus dipublikasikan, seperti itu. Bahkan kalau misalnya teman-teman tahu nih prediksi-prediksi alam kita itu seperti apa, yaitu dari ilmuwan-ilmuwan tadi yang mengamati langit. Mungkin seperti itu, Bang Dimas. Baik, terima kasih untuk Nilam ya udah menjelaskan terkait dengan hal itu. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang sama ini dari H_Putraga dan juga Api Panasution terkait dengan kunjungan. Udah dijawab tadi ya. Kita lanjut saja dari pertanyaan selanjutnya dari A_Mardiatin. Apa tujuan utama dari sebuah observatorium? Nah, kalau menurut Amirul gimana? Apa tujuan dari tujuan utama dari sebuah observatorium begitu? Okey, mudahnya saya simpulkan ada 3 perkara. Kenapa perlunya sesebuah observatorium? Jadi pertama, tujuan paling utama adalah untuk menyimpan teleskop. Kerana apa? Kalau teleskop jenis portable, kita perlu usaha untuk set up tripodnya, mount, kemudian pasang teleskop. Itu saja sudah ambil masa. Kalau orang yang baru mungkin ambil masa hampir setengah jam ataupun mungkin 1 jam. Tak termasuk dengan membuat alignment teleskop. Tapi mungkin bila adanya observatorium ni, teleskopnya sudah diparking di situ. Jadi tidak perlu digerakkan dan kita nak membuat cerapan itu dengan pantas kerana cuaca di Khatulistiwa ni sangat cepat berubah. Kalau portable teleskop baru dipasang saja tripodnya, awan pun sudah datang ke situ. Jadi sangat mencabarlah. Bila ada observatorium, kubah di situ, teleskop di situ, kita hanya perlu buka kubah dan terus point and shoot untuk objek yang kita mahu cerap. Kemudian jadi dia memudahkan cerapan lah, itu poin kedua saya, iaitu memudahkan untuk aktiviti cerapan. Kita tidak perlu ambil masa yang begitu lama untuk membuat persediaan awal untuk membuat cerapan objek, sebab apabila teleskop sudah diletakkan secara parking tetap di situ, maka sudah tentu alignmentnya sudah tepat ke arah utara dan juga ke arah bintang-bintang. Maka kita singkatkan masa dengan adanya observatorium. Dan yang ketiga adalah saya highlightkan di sini untuk kita ketengahkan minat kepada orang awam ataupun pelajar-pelajar sendiri tentang bidang STEM ataupun astronomi. Bidang STEM lah, kita ada sains, engineering dan juga matematik. Jadi kita gunakan observatorium itu bukan sekadar untuk parking teleskop, bukan sekadar untuk membuat cerapan bulanan, nak bulan, tetapi kita open kepada publik untuk mereka tahu apakah kerja sebenarnya seorang ahli astronomi ini buat di lapangan itu sendiri. Baik, kalau itu bagaimana menurut dari Nilam?
Untuk Ya. pertanyaan tadi, apa tujuan dari sebuah observatorium? Oke, baik. Kalau untuk saya ya, menurut saya tujuan utama dari observatorium itu yang pertama adalah penelitian dan pengabdian. Terus yang kedua itu eduwisata. Nah, apalagi di Kota Medan sendiri, kita di Kota Medan itu salah satu-satunya di Sumatera Utara, OIFUMSU, satu-satunya observatorium di Kota Medan, bahkan di Sumatera Utara. Sebenarnya kalau di Indonesia ada banyak kayak Boscha di Bandung, terus ada planetarium lainnya di Winwali Songo, ada juga di Universitas Samadala Yogyakarta juga ada. Nah, tapi kalau di Sumatera Utara di Kota Medan di OIF nih satu-satunya. Penelitian pengabdian itu yang seperti apa? Yaitu tadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kita tuh ada meneliti benda-benda langit, terus kita ambil datanya, kita olah. Nah, kalau untuk pengabdian, kita kalau dari OIF itu turun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi anak-anak seperti I've Go to School itu salah satunya. Kita ajak anak-anak untuk membangun literasi mereka, baca buku, terus kita kasih untuk cobain alat kita, juga untuk mengamati matahari. Kita yang bawa teleskopnya ke masyarakat gitu. Jadi mereka tidak bayar. Jadi itu secara free gitu. Nah, selain itu juga kalau kita ke masyarakat itu kita turun untuk mengukur arah kiblat. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya ada bangunan atau masjid atau bahkan rumah yang mau diukur arah kiblatnya boleh, itu juga secara free begitu. Dan yang terakhir itu tadi saya sampaikan eduwisata. Seperti yang disampaikan Bang Amirul juga, observatorium ini eh, menjadi wadah ya dan sangat bertanggung jawab untuk mengedukasi orang-orang atau mengedukasi masyarakat umum terkait dengan apa sih astronomi itu, kenapa kita harus tahu, apa yang menarik dari astronomi atau ilmu falak gitu. Jadi kita di sini sebagai wadah untuk mengedukasi orang-orang seperti itu kan Dimas. Okey, sebentar Ya, Bang baik. Dimas. Terima kasih. Saya Ya, rasa ya. apa yang dikongsikan oleh uh, Nilam tadi adalah eduwisata. Ya, Ataupun dalam konteks astronomi itu kita panggil astrotourism kan? ya, Astrotourism. Kalau di Balai Cerap Kuza tu, sepanjang rekod kami daripada tahun lepas adalah dalam tempoh 1 tahun, pelawat yang berkunjung ke Balai Cerap adalah sekitar 1,200 ke 1,500 dalam tempoh setahun. Mungkin tak sebanyak berbanding kalau dia OF UMSU lah. Tetapi memang betul salah satunya fungsi Balai Cerap di Kuza sendiri. Balai Cerap Kuza itu juga adalah tempat astrotourism. Kerana kita berdekatan dengan sebuah jeti ke Pulau Redang. Jadi pulau ini adalah satu pulau yang memang amat famous bagi aktiviti snorkeling, diving. Jadi kita cuba tarik pengunjung tu, contohnya kalau malam sebelumnya di sekitar Balai Cerap juga ada beberapa resort. Jadi macam mereka akan menginap dulu di resort, esoknya baru naik boat dari jeti ke pulau. Jadi apa yang kami cuba highlightkan juga di sekitar tu adalah bila mereka menginap di resort, malam tu mereka ada aktiviti untuk stargazing dahulu sebelum pagi esoknya dan menaiki bot untuk ke pulau. Jadi oke. betul, astrotourism. Kalau saya boleh tanya, itu dia para turis tadi itu dia bayar kunjungnya atau free gitu atau bagaimana untuk konsep untuk bisa berkunjung ke situ? Okey, untuk kita ada package yang berbayar dan juga package yang percuma lah. Tetapi untuk package yang percuma ni, pengunjung hanya boleh melawat di ruangan galeri saja, tetapi tidak merangkumi aktiviti cerapan. Sebab apabila merangkumi aktiviti cerapan, perlu ada taklimat daripada pegawai ataupun staf yang bertugas. Jadi kita kenakan bayaran ataupun charge terhadap aktiviti itulah, supaya kerana daripada bayaran itu juga kita akan membayar kepada pegawai ataupun staf yang bertugas itu. Itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Amirul yang udah menjelaskan, eh, menambahkan terkait dengan itu. Dan juga terima kasih pada Nilam untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini ada pertanyaan dari Khalil underscore Mubarak. Fasilitas apa saja yang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung di masing-masing observatorium? Nih, dari Nilam dulu lah untuk menjawab pertanyaan itu. Boleh dipersilakan. Oke, oke, Bang Dimas, sebenarnya ada banyak fasilitas yang kita berikan tadi seperti yang kami sampaikan di awal juga. Itu kalau untuk anak-anak sih, saya pikir ya karena kita post di sosial medianya kita juga ada di TikTok dan Instagram, ada di YouTube juga.
mereka tuh yang paling ditunggu-tunggu tuh memang main roket air, teman-teman, Bang Dimas. Nah, karena memang saya pikir ya itu seru aja gitu mainnya, basah-basahan juga kan. Jadi untuk anak-anak sih itu yang lebih utama. Tapi kalau misalnya untuk yang ibu-ibu terus bawa bapak orang tua itu lebih ke mengamat mataharinya gitu, karena kan kita ya secara orang orang awam tuh kan nggak pernah ya lihat matahari pakai teleskop. Jadi teleskop itu sesuatu yang luar biasa untuk kita gitu. Ya, selain itu juga kita ajak nonton juga Bang Dimas, kita hadirkan film-film sesuai usia mereka juga. Nanti di planetarium kita ajak nonton mereka, itu juga menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu sama anak-anak sekolah juga. Saya pikir itu sih. Iya. Kalau dari Balai Cerap Kuza gimana itu, Amirul? Okey, kalau di apakah daya tarik utama, kalau di Balai Cakuzah tu saya boleh katakan ada 5 yang saya mau highlightkan lah. Jadi yang pertama adalah Balai Cakuzah ni terletaknya di atas bukit di tepi pantai. Jadi of course the view is very magnificent, sangat cantik. Kita dapat melihat laut di sebelah utara, timur dan juga sebahagian barat. Dan unik juga di Balai Cerap ni, from point of view di Balai Cerap kita dapat melihat satu bukit yang kelihatannya seperti piramid. Yang itu sangat-sangat unik lah. Dan kadang kalau orang yang datang tu mereka bertanya, piramid tu semula jadi ataupun dibina, tapi hakikatnya ianya adalah sebuah bukit yang semula jadi, cumanya from point of view daripada Balai Cap ini kelihatan seperti piramid. Kemudian di Balai Cap Kuza juga terletaknya sebuah teleskop yang terbesar di pantai timur Malaysia. Kalau di Malaysia tu teleskop paling besar berukuran 24 inci diameter, lebih kurang setengah meter saya rasa. Tetapi kalau di Balai Cap Kuza tu diameter teleskop paling besar adalah 16 inci. Kemudian yang ketiga, kawasan langit di Balai Cerap itu masih lagi terpelihara daripada pencemaran cahaya yang teruk lah. Jadi kawasan kita kalau diukur dengan SPM tu sekitar masih boleh dapat dalam 21.5 arc second. Itu masih lagi dikira gelap lah. Sukan untuk dapat 22, jelas sekitar tu 21.5. Kemudian kalau waktu-waktu yang tertentu kita dapat melihat Milky Way Galaxy dengan mata kasar. Tak perlu maksudnya sebab kawasan langit kita gelap kan, memang kita boleh tengok saja Milky Way dengan mata kasar tanpa teleskop, dan juga meteor. Semenjak kita pasang stesen meteor di Balai Cerap, setiap malam akan dapat terlihat tahi bintang ataupun meteor di kawasan Balai Cerap. Jadi yang tu antara keunikan lah saya boleh katakan kalau orang datang ke Balai Cerap ni. Kalau tak hujan, tidak berawan, memang kita boleh dapat lihat meteor setiap malam. Jadi memang benar-benar untuk langit di Balai Cerap itu benar-benar bersih tanpa ada polusi. Menarik ya, luar biasa. Iya, menarik. Ya, saya jemput kita juga. Kalau di Oi Fumsu, kita halangan dari Oi Fumsunya sendiri itu polusi yang ada di lokasi itu gitu, karena kan kita tepat berada di kota gitu kan, jadi polusi udara, polusi cahaya juga itu mempengaruhi pengamatan gitu. Jadi memang susahnya untuk di untuk pengamatan kita. Makanya kalau misalkan untuk pengamatan di luar, untuk pengamatan langit kita biasanya keluar seperti itu. Ya, begitu kan untuk Nilam? Ya, sedikit Bang Dimas ingat juga. Untuk informasi juga nih Bang Amirul, kita juga rencananya akan membangun branch atau cabang dari OIFUMSU itu di daerah pesisirnya Indonesia gitu. Jadi dia itu di Kota Barus namanya, Perdesaan Barus namanya, itu di pinggir pantai. Jadi kita mau bangun OIFUMSU juga di sana karena langitnya juga masih terpelihara, tapi mungkin doakan aja ini masih proses pembangunan juga di sana. Jadi itu mungkin nanti di sana OIFUMSU-nya lebih besar lagi dan mungkin lebih banyak juga orang-orang yang mau datang ke sana karena itu suasananya pas di pinggir pantai, di tepi pantai gitu. Ya, mungkin itu Bang Dimas tadi mau saya sampaikan. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Adlin Farid. Bagaimana kunjungan ke observatorium bisa menumbuh minat masyarakat pada astronomi? Mungkin tadi udah dijawab ya. Ini salah satunya itu tadi yang ditunjukkan yang paling menarik ya antara kedua observatorium. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Makhluk Kosmik. Dia
pakai bahasa Inggris, which celestial object has been the most interesting of the observer during the existence of Balai Cerap Kuza dan Oifumsu. Itu kalau misalkan saya terjemahkan, sorry, kegiatan apa saja yang ditawarkan? Oh sorry, benda langit apa yang paling menarik yang selama diamati oleh Oifumsu dan juga Balai Cerap Kuza? Dari Amir dulu untuk menjelaskan hal itu. Okay, baik. Baik. I think the question is very straightforward. Which celestial object has been the most interesting to observe? Kalau di Balai Cerap Kuza tu, dua ini, iaitu pertamanya komet, yang kedua adalah meteor. Dua tu. Lebih-lebih lagi sekarang ada komet Swan. Macam tahun lepas kami dapat observe komet Tusincan Atlas. Yang tu tahun lepas. Jadi itu antara dua objek lah yang pada pada personal saya pun kalau menggunakan teleskop di Balai Cerap Kuza tu, dua objek ni sangat-sangat menarik lah untuk dilihat. Satu komet dan juga meteor. Oke, baik. Terima kasih. Tadi komet dengan satu lagi tadi apa? Meteor. Meteor ya. Oke. Untuk dari Nilam dari Oifumsu itu bagaimana? Apa benda langit yang paling menarik yang selama berada di Oifumsu? Ya, kayaknya memang Bang secara umum ya, pengamat itu suka dengan meteor dan komet gitu. Jadi saya juga sharing-sharing sama tim peneliti kita. Itu yang paling menarik tuh memang katanya meteor, Bang Dimas. Jadi mereka tuh paling suka dan paling favorit gitu untuk mengamati meteor, apalagi ketika hujan meteor. Kemarin juga kita sempat sama-sama kegiatan ya pas di luar itu ada OIF camp. Jadi kita camping di luar, kita cari langitnya yang bersih. Itu di daerah pegunungan Bang Amirul. Jadi kita keluar dari OIF UMSU karena di OIF UMSU langitnya masih tercemar gitu. Jadi kita cari tempat yang bersih untuk melakukan pengamatan dan kemarin juga kita bisa lihat galaksi Bima Sakti gitu. Jadi ya itu pengalaman yang luar biasa menurut saya. Kalau tim peneliti sih bilangnya itu yang paling menarik tuh memang meteor gitu. Wah, gitu. Luar biasa. Iya, gimana? Ya, gitu. Oke. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Najwa Bari Nuri. Bagaimana cara menjaga minat astronomi tetap konsisten meski terkadang cuaca atau kondisi tidak mendukung pengamatan? Tuh, untuk minat belajarnya itu bagaimana? Itu saya minta pengalaman dari Amir dulu dari Balai Cerap Kuza. Tuh, bagaimana? Okey, kalau apa yang diajarkan oleh pengarah saya sendiri, pengarah di institut ni, dia akan ajarkan saya 3P. Ada 3P. Passion, patience, particular. 3P. So, passion maksudnya minat. Kita perlu ada minat yang tinggi. Maksudnya tidak kira lah kalau langit itu berawan ataupun hujan walaupun kita sudah bersedia untuk membuat observation kan. Tapi kita pun sebabkan minat kita ada, jadi kita perlu berpegang pada minat tu. Sebab itu yang akan membuatkan kita, saya boleh katakan kita hidup lah. Sebab astronomi ni kekangan utamanya pasti memang cuaca yang kita sangat tidak boleh dijangka. Sangat tidak boleh dijangka lah. Patience. Yang kedua adalah patience. Maksudnya sabar. Sabar. So selain ada minat, kita juga perlu kesabaran yang tinggi. Kesabaran yang tinggi. Kadang bila kita dah siap set up teleskop, tiba-tiba berawan. Okay lah, kita tunggu 5 minit, 10 minit, walaupun setengah jam. Tak apa, kita cuba tunggu. Sebab kadangnya kebiasaan adalah apabila kita mula menyimpan teleskop, waktu itu langit akan cerah. Biasanya begitu. Jadi patience, bersabar. Dan yang ketiga adalah particular. Maksudnya particular very detail terhadap apa yang kita buat lah apabila kita collect data daripada observatorium ataupun kita collect data SQM dan sebagainya. So, kita particular terhadap data yang kita ambil tu. Maksudnya perlu detail, teliti dan maklumat-maklumat tu penting untuk kita rekodkan dengan kemas. Kerana maklumat tu bukan, kita perlu sedar data yang kita ambil, maklumat yang kita rekodkan bukan hanya untuk kita tetapi untuk juga orang lain menggunakannya juga. Contohnya kalau ada pelajar-pelajar ijazah untuk gunakan untuk melanjutkan pengajian. Sumbangan kita adalah mengumpul data yang akhirnya juga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi kita perlu ada sifat-sifat itulah yang saya boleh katakan memang
memang sukar untuk kita menjangkakan cuaca. Walaupun kalau meteorologinya kata malam ni langit cerah, tetapi langit cerah tu hanya 5 minit. Kemudiannya berawal terus hingga awal pagi. Okey. Oke. Baik, terima kasih Amirul ya. Kita lanjut ke Nilam. Bagaimana untuk menjaga minat belajar astronomi yang konsisten meski terkadang cuaca dan kondisi tidak mendukung pengamatan. Langsung Oke. saja, Nilam. Kalau saya sih lebih menambahkan apa yang disampaikan Bang Amirul ya. Jadi kalau menurut saya itu, menurut pengalaman pribadi saya juga itu rasa ingin tahu dan mau belajar Bang Dimas. Nah jadi kalau kita sudah nggak mau tahu nih tentang apapun itu, bukan cuma astronomi aja, kita memang sudah nggak minat apa-apa lagi. Jadi kalau misalnya kita memang pengen tahu, terus penasaran atau istilahnya itu kayak kepo gitu kan. Jadi kita terus mencari tahu dan belajar apa sih ini, kenapa bisa kayak gini gitu. Jadi kalau menurut saya ya, apalagi di Indonesia itu kebanyakan orang menerima berita-berita hoax gitu. Jadi mereka cuma baca headline-nya oh gini nih gitu. Tapi nggak mau mencari tahu gitu. Harusnya kita tuh jangan mudah membaca cuman judulnya aja atau headline-nya aja. Kita harus mencari tahu juga fenomena ini kenapa bisa terjadi, sebabnya karena apa gitu. Nah, kalau misalnya walaupun cuaca tidak mendukung ya, seperti pertanyaan Najwa ini, untuk menjaga minat belajar kita walaupun kondisi cuaca tidak mendukung, saya pikir itu juga bisa menjadi pertanyaan, kenapa nih cuaca kita berubah-ubah? Efeknya kenapa? Apa yang terjadi sama kita gitu? Ya itu sih Bang Dimas, menurut saya tetap menumbuhkan rasa ingin tahu tadi gitu. Okey, saya Oke. nak tahu melihat Nilam tentang masyarakat kita mudah untuk percaya tentang hoax, berita palsu lah kita kata, memang berita palsu. Jadi apa yang saya boleh kongsikan, kami di institut kami baru-baru, I think baru tahun lepas kot, Hidayah. Ya baru tahun lepas, kami menerbitkan sebuah buku, ni bukunya. Oke, tabayun, oke. Tabayun dalam isu falak kontemporari. So dalam ni juga kita letakkan, kita senaraikan apakah antara berita-berita hoax yang ada berkaitan dengan falak. Contohnya kalau di Malaysia tu ada orang percaya piring astro tu menunjuk ke arah kiblat contohnya. Oh, Jadi kita huraikan kenapa sebenarnya piring astro tu tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi ada banyak lagi sebenarnya isu-isu hoax yang sebenarnya itulah menjadi kita sebagai orang yang bekerja dalam bidang astronomi di OFF UNSU dan juga kami di Balai Cakuza untuk kita menjadi, saya akan katakan sebagai mythbuster ataupun hoaxbuster. Okay, kita menyangkal segala maklumat-maklumat yang tidak tepat, yang tidak benar, yang palsu supaya orang kita lebih teredukasi. benar sekali, harus tabayun ya guys. Ya. Oke. Baik, terima kasih ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ed Muhammad Wahyu Anggara. Bagaimana peran Balai Cerap Kuza dalam perkembangan ilmu falak di Malaysia? Ya, dan juga dari OIKUMSU ya di Indonesia. Tuh, kita minta pengalaman pertama dulu dari Amirul untuk menjelaskan hal itu. Okey, baik. Jadi saya kongsikan awal tadi, Balai Cerap Kuza ni merupakan antara balai cerap yang terawal dibina di Malaysia sejak 1992 dan mula beroperasi 1995 lah. Dan ketika itu, balai cerap ni menjadi pelopor ataupun benchmarking kepada kebanyakan ataupun boleh kata hampir semua balai cerap di Malaysia. Pada awal-awal dulu sebelum mereka nak membina balai cerap, mereka akan merujuk dulu bagaimana seni bina balai cerap di Balai Cerap Kuza itu sendiri. Kemudian kalau menjadi perkembangan falak di Malaysia itu sendiri, memang sebabkan balai cerap ni di Unisa sendiri suatu ketika dahulu namanya adalah KUZA, Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin. Kemudian dinaik taraf daripada kolej menjadi Universiti Sultan Zainal Abidin sehingga sekarang ni menjadikan di KUZA pada ketika itu mereka sudah ada kita kata ijazah ataupun subjek falak ditawarkan ataupun sijil profesional falak ditawarkan di peringkat kolej ketika dahulu. Jadi mereka memanfaatkan observatorium Balai Cerap Kuza ini untuk aktiviti hands-on praktikal di sana. Jadi kalau di situ lahirlah ramai tokoh-tokoh falak yang ada di Terengganu khususnya di sini. Contohnya almarhum Tuan Haji Abdul Ghani Saleh, yang ada sekarang adalah Dr. Baharudin Zainal dan juga Encik Ahmad Taufan. So itu antara
saya katakan sebagai sumbangan bagaimana kewujudan Balai Cerap Kuza itu boleh melahirkan satu tokoh-tokoh falak dan juga perkembangan ilmu falak di Terengganu khususnya dan di Malaysia lah secara umumnya. Dan Balai Cerap Kuza ni kalau kita lihat nama universiti ini telah menjadi nama UNIZA, Universiti Sultan Zainal Abidin, tetapi kenapa Balai Cerap Kuza itu dikekalkan nama Kuza? Kerana nama Balai Cerap Kuza itu telah didaftarkan di bawah Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja sebagai salah satu lokasi cerapan rasmi untuk tengok 6 bulan. Jadi ini tidak boleh ditukar sesuka hati, tetapi kalau hendak ditukar perlu diangkat ke Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Jadi sebab itulah untuk mengekalkan identiti asalnya, nama itu tidak diubah. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa. Oke, kepada Nilam itu gimana penjelasan tadi terkait dengan peran OIF UMSU dalam perkembangan ilmu falak di Indonesia? Oke. Sedikit Bang Dimas, saya mau tanya sama Bang Amirul, itu program studi subjeknya itu ilmu falak atau astronomi, bachelor or undergraduate, S1 atau S2 gitu Bang? Okey, kalau yang sekarang di UNIZA ni di peringkat diploma dan juga di peringkat degree. Mic-nya nggak kedengaran ya? Ijazah Sarjana Muda Syariah, tetapi di dalam subjek syariah itu ada silibus ataupun subjek falak dimasukkan sekali. Di peringkat diploma dan juga degree. Oke, baik, terima kasih. Iya, melanjutkan tadi pertanyaan dari Muhammad Wahyu ini, Bang Dimas, ya teman-teman semuanya, bagaimana peran OIF UMSU dan Balai Cerap Kuza tadi dalam perkembangan ilmu falak. Nah, kalau di OIF UMSU sendiri, kita juga sama, punya prodi, program studi ilmu falak, tapi memang baru-baru aja. Namun sebelumnya, OIF UMSU ini menjadi hal yang menarik buat masyarakat atau warga Kota Medan, ya terkhusus di Sumatera Utara. Kenapa? Karena kita di OIF UMSU ini kita memadukan antara sains peradaban dan juga ilmu modern dan klasik. Jadi kita nggak hanya peralatan yang modern, tapi juga kita mengenalkan peralatan-peralatan yang dari zaman-zaman dahulu sudah ada. Nah, kalau dari OIF UMSU sendiri, sebenarnya kita umurnya masih muda, kalau bisa dibilang masih remaja, karena kita berdirinya tahun 2014, begitu Bang. Ya, jadi kalau untuk perannya, saya pikir sudah banyak peran yang diberikan OIF UMSU kepada warga Medan sekitar, termasuk juga di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia juga. Kita juga sering berkolaborasi untuk membangun hubungan yang baik dengan negara-negara lain, negara tetangga kita se-Asia juga. Bahkan ya insya Allah nanti kalau bisa kita ke Eropa juga, ya kan Bang Dimas ya. Kita mulai bangunlah komunikasi seperti itu. Ya saya pikir itu karena termasuk ya sekarang juga sudah mulai kita ada program studi ilmu falak itu tadi, ilmu falak. Jadi sekarang sudah semester 5, paling tua itu semester 5. Jadi baru-baru aja memang untuk program studi ini. Tetapi ya teman-teman juga kalau misalnya mau kuliah di UMSU boleh, ini saya promosi ya. Kalau misalnya mau kuliah di UMSU bisa kita ambil prodi ilmu falak gitu. Mungkin itu Bang Dimas. Untuk ini di akhir nih ya, pertanyaan terakhir dari AFDSGN. Zikran Bugis. Bagaimana supporter ini memastikan akses bagi semua kalangan termasuk penyandang dan disabilitas? Itu atau misalkan apakah ada fasilitas yang dikhususkan untuk semua kalangan termasuk tadi penyandang disabilitas? Mungkin dari Balai Cerap Kuza dulu ya, dipersilakan untuk menjelaskan hal itu. Okey, baik. Kalau di Balai Cerap Kuza tu kita mempunyai satu laluan khas untuk golongan disabilitas untuk masuk ke kawasan ruang galeri pameran. Maksudnya kalau mereka yang berkursi roda, mereka boleh masuklah ke dalam kawasan galeri. Tetapi sedikit kekangan mereka tidak bisa untuk ke kubah cerapan. Sebab kubah cerapan tu terletak di tingkat 3. Jadi kita tidak ada lift di bangunan di Balai Cerap Kuza. Jadi apa yang kami lakukan adalah kita set up portable teleskop di luar Balai Cerap lah untuk mereka menggunakan teleskop tu untuk melihat objek angkasa lah. Tentu
lagi. Okey, itu kot. Harap menjawab soalan. Kalau dari Nilam gimana? Untuk di OIFUMSU, apakah ada akses untuk penyandang disabilitas? Oke, oke. Jadi kalau untuk laluan atau jalan khusus untuk mereka itu saat ini belum ada, Bang Dimas. Ya, tapi mungkin itu menjadi bahan evaluasi untuk kita juga karena tadi dari Balai Cerap sudah ada ya. Nah, karena juga di gedung kita ini kita terletak di lantai 7, jadi kalau untuk penyandang disabilitas itu yang pertama melalui lift. Seperti biasa di lift itu ada huruf-huruf braille juga. Selain itu ada kursi roda dari universitas kalau misalnya mau dipakai untuk penyandang disabilitas boleh, dan paling nanti dibantu secara manual untuk sampai ke lantai 7 karena kita kebetulan liftnya sampai di lantai 6 aja, jadi akan dibantu sama teman-teman atau tim kita untuk naik ke atas gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Nilam. Ini terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir ini. Setelah itu kita selesai. Itu dari Fania Azahra. Apa saja sih program edukasi atau kegiatan yang bisa dilakukan untuk melibatkan masyarakat dan mahasiswa di Balai Cerap Kuza dan OIFUMSU? Ini balik lagi nih pertanyaannya kayak sebelumnya nih. Mungkin agak lebih spesifik. Untuk yang jawab pertama dari Amirul untuk dari Balai Cerap Kuza. Okey, baik. Fokus edukasi untuk masyarakat dan juga mahasiswa. Seperti saya kongsikan tadi, kalau di UNIZA tu kita ada peringkat degree dan juga diploma yang menawarkan subjek falak di dalam pengajian mereka. Jadi apa yang mereka perlu lakukan adalah di dalam satu semester tu sekurang-kurangnya satu kali mereka perlu membuat aktiviti praktikal ataupun hands on di Balai Cerap Kuza. Itu memang menjadi kewajipan lah untuk mereka ke sana. Dan juga untuk aktiviti terbuka, kami juga membuat aktiviti yang open to public kepada orang awam seperti aktiviti cerapan baru-baru ini, cerapan gerhana bulan penuh di Balai Cerap Kuza. Kemudian kita juga buat cerapan hujan meteor di Balai Cerap dan juga cerapan anak bulan. Untuk cerapan anak bulan ini, kecuali cerapan bulan rasmi seperti Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, kami open kepada orang awam untuk datang. Tapi untuk cerapan rasmi, untuk Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah, sesi cerapan itu adalah cerapan yang tertutup. Hanya ahli jawatankuasa ru'yah saja yang boleh hadir untuk membuat cerapan anak bulan. Dan seperti yang dikongsikan Nilam tadi adalah kalau di sana di UMSU menawarkan memang ada degree dalam bidang falak. Tetapi di sini kita subjek falak saja ditawarkan untuk peringkat ijazah sarjana muda. Namun kita alu-alukan untuk yang hendak melanjutkan pengajian di peringkat masters dan juga PhD boleh melanjutkan pengajian di kami. Maksudnya di ISRI UNIZA. Sebab di sini kita ada tawarkan untuk masters dan PhD dalam bidang falak lah, sama ada untuk berkaitan dengan pencemaran langit atau iaitu pencemaran cahaya, termasuk juga untuk teknik cerapan hilal. Teknik cerapan hilal ni kalau sekarang kita dah ada cerapan menggunakan kamera dan juga pemprosesan image. Itu pun kita ada dalam kajian kita. Kita open lah pada sesiapa saja, mungkin ada juga para pelajar pada UMSU nak menyambung pengajian di Malaysia, di UNIZA sendiri, kita sangat alu-alukan. Baik, luar biasa. Kita langsung ke Nilam untuk menjelaskan kegiatan program edukasi yang bisa dilakukan untuk melibatkan masyarakat dan mahasiswa. Itu bagaimana, Nilam, di OIFUMSU? Kalau di OIFUMSU yang kita melibatkan masyarakat dan mahasiswa ya, yang pertama kalau masyarakat, yaitu tadi kita ada kegiatan di luar seperti camping, itu kita boleh dari masyarakat umum, siapa aja boleh daftar, mulai dari anak kecil sampai yang sudah berumur juga boleh ikut ke kita. Terus juga seperti ini nanti kita tanggal 4 Oktober ada kegiatan International Observe Moon Night. Jadi kita mengobservasi bulan, yang juga kita salah satu titik dari kegiatan NASA juga untuk melihat bulan bersama-sama, dan itu secara gratis, secara free. Teman-teman juga boleh datang ke Istana Maimun. Kalau kita di Kota Medan biasanya melakukannya di Istana Maimun. Dan ini setiap tahun kita buat biasanya di bulan Oktober.
Nah, selain itu, biasanya OIFUMSU juga diundang untuk memberikan pelatihan-pelatihan seperti penggunaan robot Al-Mujayyab, terus penggunaan teleskop, pembuatan roket air, dan pembuatan teleskop handmade. Mungkin boleh saya ambilkan sebentar. Ini dia teleskop handmade-nya. Jadi mahasiswa bisa buat teleskopnya seperti ini, teleskop handmade. Ya, jadi selain itu kita juga melibatkan mahasiswa dalam praktik-praktik kita. Seperti tadi kita kan ada program studi ilmu falak S1, sarjana strata 1. Jadi mereka tuh melakukan praktiknya di observatorium gitu, seperti pengukuran arah kiblat, observasi bulan, matahari. Dan ya itu satu lagi kita juga ke sekolah-sekolah. Selain ke sekolah, kita juga kemarin sempat ke vihara. Jadi kita pernah diundang ke vihara juga untuk mengedukasi anak-anak, memberikan pengetahuan tentang astronomi seperti itu. Jadi kalau untuk ke masyarakat kita aktif di OIF UMSUL gitu. Yang paling menarik sih OIF Camp ya, karena kita jalan-jalan healing gitu. Jadi kita setiap dua bulan satu kali itu kita pergi keluar untuk mengamati fenomena apa yang pada saat itu. Gitu Bang Dimas. Selain itu juga kita menerima kalau misalnya teman-teman yang kuliah atau sedang belajar di university mau buat skripsi, penelitian atau tesis, kita bisa menjadi wadah untuk teman-teman melakukan penelitian di sini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih antara kedua narasumber yang kita hadirkan pada hari ini dalam momen atau kegiatan Q&A atau Question and Answer Astronomi yang sudah ke-32 yang pada hari ini. Ini kita cukupkan untuk jawaban pertanyaan-pertanyaan sudah semua, mungkin walaupun ada yang sama-sama pertanyaannya. Ya kalau gitu terima kasih untuk Amirul ya. Oke. Terima kasih banyak atas Ya, inputnya. terima kasih banyak ya untuk Nilam untuk hadir pada hari kegiatan hari ini. Mungkin di lain waktu kita Amirul untuk bisa melakukan kolaborasi lagi yang seperti ini gitu. Boleh insya Allah. Kami sangat terbuka berkolaborasi lagi untuk di masa akan datang, dan mungkin juga kita boleh ke sana, kami boleh ke sana dan juga Ya boleh. Boleh. Iya, kemarin. Oh ya, mungkin boleh ditutup dulu Bang Dimas sebelum kita bicara santai. Iya, mungkin terima kasih untuk kegiatan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kemarin juga Bang Amirul ada juga orang Unisda yang kemarin datang sini. Siapa ya namanya, lupa. Siapa Bang orang Unisda Bang yang kemarin? Haris. Pak Haris, ya Pak Haris ya. Pak Haris. Mungkin Abang kenal. Ya, kita dari Unisda pernah datang ke sini juga. Oh, gitu. Haris Belly ya namanya. Iya. Ya. Jadi beliau pernah datang ke OIF UMSU juga. Nah, tinggal kita nih yang ke sana. Kalau kita pernah melakukan lawatan kunjungan di Melaka, kita pernah ke Melaka, Balai Cerap Ulul Albab kita pernah. Terus kita juga pernah kemana ya? Ke Pinang kalau nggak salah, itu apa ya namanya? Oh, Pusat Falak Syekh Tahir. Iya, Pusat Falak Syekh Tahir, benar. Tapi saya begitu tertarik dengan melihat kepada fasiliti yang ada di OIF UMSU, yang ada planetarium, ada galeri di belakang Nilam tu. Jadi sangat berbeza dengan pada Jakuza lah. Something yang maybe on our side kami boleh belajar juga daripada OIF UMSU sebenarnya. Macam-macam ada. Ya, di sini ada Rubu Al-Mujayyab, kita room tour. Di sini ada banyak juga peralatan-peralatannya. Ada astrolab ada? Ini ada astrolab juga di sebelah sini. Masya Allah, banyaknya teleskop. Ya, ini ada astrolab. Besarnya. Astrolabnya sangat besar. Saya lihat tu. Nah, yang ini. Kalau teleskop kita ada banyak di sini teleskop, tapi yang lebih besar itu ada di Kuba. Yang astrolab saya beli daripada Jakarta, daripada RHI. RHI. Ya, betul. This one, the same one. Oh, oke. The same one, oke. Kalau Wilayah Indonesia, betul.
Rubu Al Mujayyab juga kayaknya kita punya sama Bang yang ini. Betul, model yang sama. Betul. Iya. RHI juga. Iya Rubu sama dan astronaut RHI, ni bener. melawat ke Yogyakarta. Oh, oke. I think itu yang buat sama juga orangnya. Ya. Bila ya? Bulan depan saya akan ke Indonesia tetapi ke ITB untuk SIAN meeting. Southeast Oh, Astronomical Network meeting. ITB. Kita juga tim di ITB Bang, cuman saat ini kakak itu sedang menempuh S2 di Australia, jadi kayak melanjutkan pendidikannya di bagian astronomi. Okey, baik. Okey, Ya. insya-Allah ada masa nanti. Tapi kami lihat juga untuk lebih kolaborasi yang lebih mendalam. Kalau mungkin kita bisa seperti MOU, Memorandum of Understanding bersama OIF UMSU dan juga UNIZA, insya-Allah kalau ada rezeki pada akan datang. Ya, insya Allah kita bisa melakukan MOU juga, Bang. Jadi kalau misalkan ada seperti MOU tadi itu mungkin bisa komunikasi ke nomor Nilam atau ke nomor saya yang di grup gitu. Kalau ada informasi-informasi yang mau kita buat kolaborasi termasuk tadi MOU dan lain sebagainya mungkin bisa dari situ aja. Ya, betul. Nanti mungkin boleh ada, bila sudah ada MOU boleh buat para pelajar kan, antara pelajar UNIZA dan OIF UMSU boleh bertukar kami ke sana dan daripada sana datang ke sini. Jadi banyaklah kita boleh buat kan kalau sudah MOU. Kita sudah MOU juga dengan Pusat Syar'i Falak Melaka. Ya, dan exchange rencana nanti sama mereka gitu. Jadi Unisja juga mungkin kami juga ada rencana juga untuk mengajukan ke universitas apakah bisa melakukan MOU gitu. Mungkin nanti saya juga. Boleh insya-Allah. Boleh kita bincangkan lagi nanti. Iya, boleh Bang. Baik. Oke. Mungkin itu aja, kita boleh berbincang lagi setelah ini. Ya. Kayaknya sudah bisa kita cukupkan ya karena sudah habis waktunya. Takut nanti lagi pada sibuk ya kan untuk Amirul untuk lagi sibuk gitu kan. Jadi kita cukupkan aja. Terima kasih ya. Saya manggilnya Abang nih, Abang Amirul sebenarnya. Harusnya gitu. Oke, terima kasih Bang Amirul dan Kanilam. Kita akhiri ya. Saya tutup, izin ya.